Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa rahmatullah, dalam perkembangan masalah keuangan yang itu erat dalam kehidupan manusia sejak masa bahkan pra-nabi, masa nabi, dan kemudian pada masa sekarang, ada selalu mengalami perkembangan dan perkembangan. Kalau dulu mata uang pada pra-nabi dan juga pada masa nabi dan juga beberapa abad berikutnya adalah berupa emas dan perak. Kemudian mengalami perkembangan, yaitu adalah ada uang yang terbuat dari logam-logam yang lain, ada logam biasa, kemudian ada tembaga, ada juga yang aluminium, lalu kemudian juga ada uang yang terbuat dari kertas, yang uang kertas ini kemudian ada underlying berupa emas, ya. Tapi kemudian beralih saat ini, mulai tahun 1971, itu dinyatakan oleh Amerika, dolar tidak lagi berunderlying dengan emas. Dan itu kemudian diikuti oleh negara-negara yang lain. Masing-masing mata uang negara kemudian tidak lagi pakai underlying dengan emas. Lalu kemudian pada saat ini kita saksikan, ya, mulai tahun 2009, dikenalkanlah namanya cryptocurrency, ya, yaitu adalah aset digital yang menggunakan kriptografi dan teknologi blockchain. Dianggap bahwa ini adalah merupakan perkembangan teknologi yang luar biasa, karena blockchain ini satu teknologi yang punya banyak manfaat, diantaranya adalah untuk mengenerate dan membangun namanya cryptocurrency. Mulai tahun 2009 itu yang kita kenal namanya Bitcoin, ya, yang kemudian juga berkembang dengan uang-uang kripto yang lain yang begitu banyak. Tentu saja ini membuat kaum muslimin yang memang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu taat kepada Allah, wa ati'ullah wa ati'ur rasul, tanpa batas waktu. Taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul. Kapan itu? Tanpa batas waktu. Untuk aspek apa itu? Tanpa batas aspek. Di mana itu? Tanpa batas ruang. Ya. Termasuk untuk apa itu? Juga untuk apa saja. Termasuk untuk kepentingan mau pakaian kita, untuk ibadah kita, bahkan apa yang kita makan, termasuk uang kita. Kalau muncul kemudian satu hal yang baru, yaitu adalah cryptocurrency, maka wajar jika kaum mukminin, kaum muslimin ingin mengetahui bagaimana sejatinya dalam perspektif Islam, dalam perspektif syariah. Lalu para ulama membahas hal ini, diantaranya adalah ini adalah pembahasan yang dilakukan oleh Istimewa Ulama Komisi Fatwa tahun 2021, ya, yang memberikan keputusan bahwa cryptocurrency ini, ya, bisa punya dua sisi. Apakah dia sebagai uang ataukah sebagai komoditas? Diputuskanlah dalam istimewa itu, sebagai uang dinyatakan bahwa itu adalah uang yang tidak sah karena masih mengandung gharar, ketidakjelasan, mengandung doror artinya unsur bahaya karena bisa mengancam kedaulatan rupiah di Indonesia, ya, dinyatakan begitu. Adapun sebagai komoditas dianggap mengandung gharar, mengandung doror, ya, di situ ada aspek masih ada unsur judi ketika orang memperdagangkannya, ya, dalam pandangan para peserta, dan tidak memenuhi syarat sebagai sil'ah, sebagai syarat tidak memenuhi syarat sebagai harta yang bisa diperdagangkan atau urut tijarah, ya. Namun ulama Komisi Fatwa yang beristimewa pada saat itu juga memberikan catatan, pada saat di mana cryptocurrency memang memenuhi syarat sil'ah, syarat sebagai harta dan komoditas yang
yang memenuhi syarat secara Islam, bebas dari gharar, bebas dari doror, bebas dari unsur perjudian, maka sah itu untuk diperdagangkan atau sebagai komoditas, tidak sebagai uang. Nah, di sini perlu kita lihat ya, secara objektif, artinya Komisi Fatwa yang punya otoritas untuk memberikan fatwa di Indonesia masih memberikan peluang ya jika ini memang kemudian ternyata memenuhi syarat. Nah, memang kalau kita lihat dan kita pandang ulama di dunia di luar Indonesia juga tidak satu kata dalam hal ini. Nah, bagaimana tentang saudara kaum muslimin yang telah memiliki ya saat ini telah memiliki ya uang kripto ini yang memang bisa saja satu kepingnya harganya berjuta-juta bahkan 1 miliar lebih ya. Saat ini ya, untuk Bitcoin misalnya harganya sungguh luar biasa ya, sudah 1 miliar lebih. Tentu ini adalah merupakan sebuah kekayaan ya, kekayaan. Terlepas bagaimana itu hukum jual belinya sebagainya sesuai dengan itu, sesuai dengan istimewa Komisi Fatwa yang tahun 2007. Tapi yang jelas ketika orang memiliki ini, ya setidaknya sudah terlanjur memiliki ini adalah bagaimanapun sebagai harta yang penting untuk diperhatikan, untuk dipenuhi kewajiban sebagai harta, yaitu adalah ditunaikan zakatnya apabila itu memang memenuhi nisab dan berlalu 1 tahun. Baik secara mandiri, uang kripto itu sendiri, ataukah digabung dengan emas, digabung dengan uang yang dimiliki, ya itu semua adalah diakumulasi dan kemudian dilihat apakah telah mencapai 1 nisab atau belum. Kalau mencapai 1 nisab, maka berarti dan berlalu 1 tahun, maka dia wajib menunaikan zakat dengan kadar 2,5%. Saya pikir demikian, ya semoga bermanfaat bagi kaum muslimin yang memang telah Allah karuniai rezeki berupa uang yang punya nilai yang luar biasa itu. Hadanallah wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.